Baiklah, balas Tiara sambil mengangguk. Dia merasa sedikit tersesat. Hei, kamu di sini Tiara. Di saat itulah suara tajam seorang wanita terdengar. Tiara berbalik dan melihat kalau itu adalah Prita Januar. Prita sekarang memakai pakaian yang dibuat khusus untuk asisten kepala konser tak kala wanita itu berjalan ke arah Tiara. Begitu Tiara melihat pakaian itu, matanya terasa seolah ditusuk dan matanya sedikit memerah. Prita menepuk pundak Tiara. Tiara, sayang sekali kamu tidak bisa naik panggung kali ini. Tidak ada pilihan lain. Tim tidak bisa terus berlanjut tanpa seorang asisten kepala konser. Jadi Pak Adam membiarkanku mengambil posisi ini. Aku juga tidak bermaksud mengambil posisimu. Akan tetapi, jangan terlalu berpikirkan dan jangan berkecil hati. Kamu masih muda, jadi bukan masalah besar bagimu kehilangan kesempatan ini. Kedepannya, masih akan ada lebih banyak lagi kesempatan bagimu untuk menjadi terkenal. Jangan lupa, kalau kamu adalah orang termuda dan paling berbakat di orkestra kita. Kamu harus cepat sembuh dari cederamu. Akan sama saja saat kamu kembali setelah lukamu sembuh. Begitu Prita selesai berbicara, sudut matanya menyipit ke atas dan dia menatap Tiara dengan menantang. Prita selalu menyimpan dendam terhadap Tiara. Wanita itu selalu menjadi fokus pelatihan di orkestra. Tetapi sejak Tiara datang, perhatian semua orang teralihkan darinya. Bahkan Adam belakangan sangat menghargai si pendatang baru ini. Setelah asisten kepala konser sebelumnya pergi, tim mencoba memilih asisten kepala baru. Tiara beberapa tahun lebih muda darinya, jadi kalau menilai dari senioritas, Prita seharusnya mendapatkan posisi itu. Namun dia tidak pernah menyangka kalau Adam akan memberikan posisi asisten kepala konser kepada seorang gadis muda yang masih belum dewasa. Prita sudah lama menahan amarahnya mengenai keputusan ini. Tetapi keputusannya sudah ditetapkan. Selain itu, bahkan kalau dia menyebabkan banyak masalah pun, keputusannya juga tidak akan berubah. Jadi dia hanya bisa menerimanya dengan marah. Siapa yang menyangka kalau Tuhan akan membuka matanya dan membiarkan Tiara terluka separah itu, sampai-sampai Prita mendapatkan kembali posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Bagaimana bisa Prita tidak merasa sombong? Tiara memaksakan diri untuk tersenyum. Wanita itu tidak mau repot-repot berdebat dengan Prita. Dia tahu kalau Prita hanya mencari-cari masalah. Namun Prita jelas tidak ingin melepaskannya. Jadi dia berkata, "Omong-omong, aku dengar kalau kamu punya pendukung. Itu sangat menakjubkan. Kenapa kamu tidak melanjutkan hidupmu saja dan menjalani kehidupan yang bermanja-manja itu? Kamu seharusnya tidak usah menderita seperti ini." Adam mengerutkan kening saat dia mendengar ini. Pria itu diam saja saat mendengar beberapa kalimat pertama. Tetapi Prita sudah keterlaluan dengan kalimat terakhirnya. Merasa sangat tidak senang, Adam menegurnya. "Cukup Prita, apa kamu sebebas ini sampai-sampai kamu bisa bermain ke sini dan mengobrol? Apa kamu tidak akan pergi latihan?" Prita mendengus dingin lalu melirik Tiara dengan meremehkan sebelum keluar dari kantor Adam. Tiara kebingungan, wanita itu masih bisa terus bertarung kalau dia tidak melihat pakaian yang dikenakan oleh Prita itu. Tetapi dia sekarang benar-benar sudah tidak punya kesempatan lagi. Adam sudah memilih seseorang yang bisa menggantikannya dan tidak ada tempat untuk asisten kepala konser lain di dalam tim. Melihat penampilan Tiara yang muram, Adam menghela nafas pelan seraya berkata,
Jangan ambil hati perkataan Prita. Kamu bertanggung jawab pada masa depanmu. Jangan berhenti di sini. Masa depanmu itu menjanjikan. Terima kasih Pak Adam. Tiara mengangguk. Kalau begitu, saya akan kembali sekarang. Setelah berjalan keluar dari gedung kantor, Tiara tidak bisa menahan air mata yang telah dia tahan. Wanita itu berjalan ke pinggir jalan dan duduk di dekat tembok batu. Si wanita tidak lagi memikirkan apapun, dia hanya mau menangis saja. Saat Niko melihat Tiara berjalan dengan linglung dan duduk di pinggir jalan sambil menangis sendirian, pria itu merasa dia bisa tahu apa tujuan dan hasil yang didapat oleh Tiara dari perjalanannya ke orkestra. Negosiasinya dengan Adam pasti tidak berakhir dengan baik. Akan tetapi pria itu belum juga mendekati Tiara. Si pria hanya terduduk diam di dalam mobil dan diam-diam memperhatikan wanita itu. Sambil jongkok di pinggir jalan, Tiara menangis selama beberapa lama. Ketika ponsel wanita itu berdering dan dia melihat nomor penelponnya, dia segera menghentikan air matanya yang mengalir. Tiara mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam, lalu mengipasi matanya yang menangis dan mendehem. Wanita itu bahkan mencoba menarik sudut mulutnya agar dia terlihat tersenyum. Setelah dia selesai melakukan serangkaian tindakan itu, dia menekan tombol jawab dan bertanya dengan sedikit senyum. Pandu, ada apa? Pandu menjawab, tidak apa-apa, kelasku sebentar lagi selesai. Jadi aku ingin bertanya, apa yang mau kamu makan? Aku akan pergi membeli bahan makanan nanti. Lalu aku akan kembali memasak untukmu. Tiara tersenyum. Kamu tidak usah melakukannya karena aku sedang tidak di rumah sekarang. Bukannya aku bilang kalau kita mau pindah. Aku sedang mencari rumah di luar sekarang. Susah sekali mencari rumah saat ini. Aku rasa aku tidak akan pulang siang ini. Jadi aku akan makan di luar saja. Kamu juga tidak usah jauh-jauh pulang. Kata-kata wanita itu terdengar sempurna. Jadi Pandu tidak meragukannya. Dan dia bahkan merasa lebih sedih mendengar Tiara. Iya, tidak usah terlalu keras mencarinya. Tidak usah terburu-buru mencari rumah. Kakaknya mengangguk. Aku tahu, aku mendengar bel kelasmu berbunyi. Kembali saja ke kelasmu ya. Setelah menutup telepon, Tiara menyeka air mata dari sudut matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Wanita itu merasa berbohong itu memang tidak mudah. Kalau dia berbicara lebih lama sedikit lagi, dia pasti akan ketahuan. Namun dia tidak benar-benar berbohong. Mengenai hal-hal seperti pindah, lebih baik merasakan sakitnya sekarang dan kembali seperti dahulu daripada terus-menerus tenggelam dalam masalah ini. Segera saja dia mulai menelusuri daftar di situs dan menemukan nomor telepon agen properti. Halo, apa ini perumahan mekar? Saya ingin melihat-lihat properti. Saya hanya ingin menanyakan, apa Anda punya waktu memperlihatkan propertinya pada saya nanti? Setelah membuat janji, Tiara menampar kedua pipinya untuk membuatnya terlihat lebih terjaga. Dia kemudian pergi ke sisi jalan untuk naik taksi. Begitu Bima melihat wanita itu pergi, dia berbalik melihat Niko. Pak Niko, apa kita masih mengikutinya? Niko berhenti sejenak. Pergi dan buatlah pengaturan untuk memberinya apartemen di Taman Lentera. Tetapkan berapapun harga sewanya.
Tetapi jangan bilang apartemen itu milikku. Bima kaget saat mendengarnya. Apartemen di Taman Lentera ini dekat dengan grup Samuel. Tidak hanya sistem keamanan di sana merupakan salah satu yang terbaik, tetapi setiap aspek di area itu menggambarkan kalau area itu berada di komunitas kelas atas. Sesekali saat Niko tidak bisa pulang ke perumahan berlian karena lembur, dia akan beristirahat di sana. Jadi hal terakhir yang Bima harapkan ialah bosnya menyewakan apartemen ini ke Tiara sekarang. Namun ketika asisten Niko memikirkannya lagi, mengingat Tiara menderita cedera serius demi menyelamatkan Gary, pantas bagi Niko membayarnya dengan menyewakan apartemen bagi wanita itu. Untungnya bagi Niko, si pria hanya sesekali tinggal di sana. Jadi belum ada tanda-tanda yang jelas-jelas memberitahu kalau pria itu tinggal di sana, dan hampir mustahil mengetahui apa seseorang atau siapapun pernah tinggal di sana. Jadi Bima mengangguk. Baiklah Pak Niko, saya akan mengaturnya sekarang. Begitu Tiara menemukan agensi, mereka langsung menerima kabar dari Bima dan membawanya ke Taman Lentera. Nona Tiara, coba dilihat, apa Anda puas dengan tempat ini? Apartemen ini didekorasi dengan baik dan dilengkapi dengan semua yang bisa diminta dari sebuah rumah kontrakan. Pemiliknya sepertinya seorang yang minimalis serta sangat cakap dan tidak mau repot sama sekali. Ketika Tiara melihat-lihat perabotan di rumah, dia juga tahu kalau perabotannya berkualitas tinggi. Seisi apartemen ini terlihat sederhana tetapi mewah, jelas tidak terlihat murahan. Jadi Tiara ragu-ragu. Boleh saya tahu berapa harga sewanya di sini? Agen itu menjawab, jadi begini, pemilik apartemen ini sekarang di luar negeri. Sejujurnya, dia hanya tidak ingin rumah itu menganggur dan dia tidak terlalu peduli dengan sewanya. Tidak mahal sama sekali. Harga sewanya hanya Rp2.800.000. Agen itu tampak tenang, tetapi dia sendiri berteriak-teriak di dalam hatinya. Apartemen ini jelas bernilai lebih dari hanya Rp2.800.000. Sebagai seorang agen properti yang berpengalaman, pria itu merasa kalau harga sewanya ini terlalu murah untuk tempat seperti ini. Dan saat dia mendengar harganya, dia merasa sangat terkejut. Pria itu benar-benar tertekan bahwa rumah sebagus ini akan disewakan dengan harga semurah itu. Namun tidak hanya agen properti itu saja yang tercengang, Tiara juga sama tercengangnya. Wanita itu tidak bisa mempercayai telinganya dan melihat apartemen itu dari atas sampai bawah. Maaf, berapa sewanya? Agen itu menggetakkan giginya dan menjawab lagi, Rp2.800.000, Nona. Tiara benar-benar kebingungan dan berkata, di lokasi seperti ini, lupakan tentang apartemen ini. Apartemen lain dengan renovasi normal saja akan menelan biaya sewa setidaknya Rp5.600.000 per bulan. Lihat saja dekorasinya ini. Apa benar ini hanya Rp2.800.000? Iya Nona Tiara, harga sewanya Rp2.800.000. Kata agen itu menggerakkan sudut mulutnya tak kala dia berbicara. Tiara masih tidak percaya. Tolong jujur saja, Pak. Apa ada orang yang meninggal di sini? Atau apa ada masalah lain? Agen itu tercengang sejenak sebelum menjawab. Tentu saja tidak.
apartemen ini dalam kondisi sangat baik dan saya jamin apartemen ini benar-benar aman. Tidak ada sesuatu seperti yang Anda katakan tadi. Selain itu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pemiliknya tidak kekurangan uang. Pria itu hanya tidak ingin rumah ini kosong. Saya membawa Anda ke sini karena saya menemukan Anda orang yang baik. Kalau Anda tidak menginginkannya, saya akan menyewakannya kepada orang lain. Tiara memikirkannya lagi. Ya, dia seorang ateis, jadi dia tidak percaya pada Tuhan, apalagi roh dan hantu, jadi dia sama sekali tidak takut pada mereka. Dia sudah menemukan unit sebagus ini sekarang. Kenapa dia harus repot-repot mencari pilihan lain? Apalagi ada gedung perkantoran di dekat tempat ini. Kalau Pandu mau memulai sebuah perusahaan ke depannya, adiknya juga bisa menetap di sini. Pergi dan pulang kerja juga akan jauh lebih mudah. Jadi Tiara tidak memikirkannya lagi dan memutuskan, baiklah, ayo tanda tangani kontraknya. Saya bisa membayar sewanya sekarang. Saat makan malam harinya, Tiara membahas tentang rumah itu. Pandu juga sedikit terkejut setelah mendengar tentang lokasi dan melihat foto-foto yang diambil oleh Tiara. Wah, Tiara, kerja bagus. Kamu 1 lawan 1. Aku tidak tahu hal sebaik seperti ini akan terjadi pada kita suatu hari nanti. Tiara juga tersenyum. Aku tahu kan, agen itu memberitahuku kalau itu adalah properti baru untuk disewa, dan aku adalah orang pertama yang melihatnya. Kebetulan sekali kan, aku sudah menandatangani kontraknya. Ayo, kita pindah besok. Pandu secara naluriah tidak mengatakan apapun untuk menolak, jadi pemuda itu mengangguk. Kalau begitu, kita akan berkemas sebentar dan bersiap untuk pindah. Di perumahan berlian, setelah Bima menerima kabar dari agensi, dia datang melaporkan, Pak Niko, Nona Tiara dan adiknya sudah menetap di Taman Lentera. Kabarnya mereka akan pindah besok. Niko mengangguk, baik, aku mengerti. Keesokan paginya, Pandu tidak harus pergi ke kelas. Jadi dia menelpon perusahaan pindahan di pagi hari. Begitu Surya sampai di apartemen, dia melihat sepasang saudara kandung itu bergerak dengan sangat cepat dan tercengang saat dirinya bertanya, kalian berdua mau kemana? Begitu Tiara melihat Surya, dia secara naluriah menyembunyikan Pandu ke belakangnya. Matanya bertemu mata Surya dan wanita itu menjawab dengan dingin, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kemana kami akan pergi? Apa yang Anda lakukan di sini? Surya membuka mulutnya dan mau mengkritik sikap Tiara, tetapi pria tua itu menahannya dan alisnya malah berubah menjadi lebih ramah. Kenapa? Apa aku tidak bisa melihat putra dan putriku? Tiara mendengus dingin. Tanpa menjawab, wanita itu mau kembali ke rumahnya untuk meneruskan pengemasan barang bawaannya. Kamu tidak perlu berbicara sedingin itu pada ayahmu. Aku di sini hanya untuk berbicara dengan kalian berdua kali ini. Surya mengikuti di belakang Tiara dan berkata, begitu Pandu mendengarnya dari samping, pemuda itu hanya bisa mencibir dan berkata, sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Apa aku benar, Tiara? Tiara juga mengangguk. Iya Pak Surya, kami sibuk dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Anda harusnya pulang saja. Surya kesal dengan perkataan Tiara yang formal di mana wanita muda itu tidak menghormatinya sama sekali dan wajah pria itu berubah menjadi lebih dingin sekarang.
Saat si pria memikirkan tujuannya datang ke sini yang belum tercapai, dia menggetakkan gigi untuk menahan amarahnya dan langsung berubah menjadi seorang ayah yang penuh kasih sayang. Aku tahu kalian berdua baik-baik saja sekarang dan kalian memandang rendah keluarga Romario. Aku yakin kalian tahu kalau keluarga kita sekarang tidak baik-baik saja. Tentu saja aku tahu kalian tidak punya alasan membantu kami, tetapi aku masih berharap kalian akan membantu keluarga kalian ini, karena kalian tahu keluarga itu di atas segalanya. Saat mendengar perkataan keluarga di atas segalanya, Tiara hanya ingin tertawa ketika pria itu mengusir anak-anak yatim dan ibu mereka dari keluarga Romario. Kenapa kalimat itu tidak muncul di benaknya saat mereka hidup di jalanan dan ketika kaki Pandu terluka? Kenapa mereka tidak mendengar dia mengatakan kalau keluarga di atas segalanya? Begitu si wanita mendengar Surya menyebutkan ini, wanita itu merasa kalau pria tua ini terlalu tidak tahu malu. Tiara mendengus dengan dingin. Kami sudah tidak ada urusan lagi dengan keluarga Romario, dan karena Anda sudah menandatangani perjanjian, mari kita akhiri saja masalah di antara kita. Anda harus kembali, Pak Surya. Meski penolakan Tiara sudah diduga oleh Surya, raut muka pria itu berubah. Tiara, kamu tidak bisa bilang begitu. Pria itu lagi-lagi memasang tampang memohon. Aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya berharap Pandu bisa meminjamkanku 14 miliar rupiah. Selama kalian bisa membantu grup Romario melewati ini, aku pasti akan membayarnya kembali.